Shalom, salam sade, salam hari Jumat, salam merah. Jadi dengan Iran dirudal sama Israel, market langsung dirudal juga sama bandar ya. Jadi merah lagi dengan berbagai hal ya, kita bahas nanti. Sebelum kita bahas ke sana, untuk saat ini kita lihat market cap. Ini sekarang saya buat video market cap drop 4,6% di 3 triliun, 24 billion ya. Kemarin masih 3,4 billion, drop langsung. Volume naik, ada yang serok juga ya. Untuk swing mungkin ya. Di spot naik 19,5% yaitu di 160,1 billion. BTC domnya ngehek langsung 63,9 padahal udah kemarin lihat masih oke 63,2 ya. Kita harap dia ini langsung 63,9 men-trade altcoin. Ini sekarang saya buat video posisi BTC Bitcoin di 103.906, ETH 2.500, padahal kemarin udah 2.800-an, drop 9,5% ya. Langsung altcoin ketarik double digit. Begitu dia ditendang dengan kena rudalnya ini, langsung market juga dirudal ya. Yang hijau emas ya. Emas kemarin untung saya nunggu pantol, terus sempet drop. Saya pikir udah nggak rezeki ya, udah nggak lihat market. Terus dia hijau balik, nutupnya hijau ya semalam. Terus tadi hijau lagi, dengan kena rudal emas langsung hijau tebel. Jadi ragu nih mau masuk mana kondisi gini ya. Ini emas mungkin masih menguat dengan kondisi Amrik yang melebar, dia punya kerusuhan ya. Jadi banyak hal ini. Jadi kalau dilihat ini kemarin memang kalau lihat dari data ekonomi juga agak kurang bagus gitu ya. Tapi ya nggak nyangka ini tadi Israel lancarkan serangan langsung ke Teheran. Ke Teheran ada 6 ledakan kayaknya. Itu dia lagi ngincer tempat ini nuklirnya Iran ya. Dia kayaknya dia sasaran mau dia sapu nuklir Iran gitu. Targetnya di situ. Nah, market langsung kebakaran juga. Selain sebenarnya dari kemarin itu juga kalau saw hijau ya kan, emas hijau itu karena kita lihat ketidakstabilan, terus juga kerusuhan di Amrik. Nah ditambah lagi ini saya buat video posisi emas di 3.427 ya. Udah tembus lagi di atas 3.400. Jadi agak ragu trade, mau ambil posisi sell juga ngeri-ngeri sedap juga nih. Bisa kena rudal juga ini. Padahal harusnya koreksi dulu dia saw, udah naik-naik tadi tiang hijau berapa kan. Tapi begitu tadi beberapa jam yang lalu dia lans rudal dia ya kan, nah panas lagi tuh, langsung hijau tebal untuk emas ya.
Malam ini yang dilihat kok agak ini, padahal ya memang ya satu sisi dolar lemah kan, dolarnya drop. Nah seharusnya kan apa, untuk dia punya apa, emas hijau udah bener gitu, ya kan. Semalam ya BTC yang nggak ini, semalam juga masih tadi pagi untuk saham juga nutupnya masih hijau tipis gitu. Oke. Nah mungkin malam ini buka akan merah saham ya. Tapi harusnya juga BTC kripto harusnya agak hijau tipis, tapi sebelum rudal ini diluncurkan ya, market dari kemarin BTC udah posisi koreksi, udah merah gitu ya, nggak ikut saham, nggak ikut emas, dia ikut bandar. Makanya ya. Nah ditambah rudal lagi, Amsyong Porto kita ya kena rudal juga sama bandar. Israel rudal Iran, bandar rudal kita ya. Dan hari ini paling dia nanti lihat Michigan One Year Inflation, ini yang mungkin agak ini ngaruh ya. Michigan Consumer Sentiment, kalau lihat ini datanya ada naik dikit, apakah ini nanti dolar bisa agak menguat ya, kita lihat lah. Kalau agak menguat ya mungkin nanti SAU bisa koreksi gitu ya. Tapi kalau panas dengan ini nggak ada satu isu yang agak bisa lebih positif, ya mungkin emas masih hijau gitu. Nah harusnya ini BTC harus ikut. Kenapa BTC pula di rudal dengan kondisi nggak stabil ini? Nah ini bandar yang nggak jelas nih sekarang ya. Jadi anyway, kita beberapa hal yang kita harus agak hati-hati ke depan ini. Yang kita lihat posisi saat ini memang ketidakstabilan lah ya. Tapi tadi ada yang tanya pas dia lagi drop, ada yang tanya kok bisa serok, bisa ambil swing. Ya boleh coba, saya bilang ya kan, harusnya bisa agak mantul dikit lah. Mudah-mudahan ada agak good news ya, karena tadi habis di rudal itu di Gedung Putih, Trump langsung ada rapat juga kayaknya. Dia mungkin langsung telepon si Netanyahu, karena sebelumnya Trump udah mulai buka negosiasi dengan Iran ya, udah posisi nego gitu pembahasan ya. Nah udah ada sedikit positif sinyal sebenarnya yang saya dengar dari minggu lalu gitu ya. Sebenarnya udah ada sedikit ini, Iran agak mau denger gitu. Makanya Trump sempat ngomong sama, ada nelpon ke Netanyahu, jangan dulu, jangan kamu ini ya. Tapi kayaknya Netanyahu nggak denger gitu ya. Trump sebenarnya nggak pengen perang dia gitu. Trump pengen diplomasi gitu. Tapi kayaknya si Netanyahu memang udah tekad ya dengan orang-orang dia. Kayaknya memang mereka mau bersihkan nuklirnya si Iran, karena itu jadi ancaman dia gitu. Makanya dia nggak dengar Trump kali ini. Maka Trump langsung rapat darurat gitu, kayaknya akan nelpon dia. Maka lihat nanti ada, mungkin kalau ada sedikit positif news, mungkin si Netanyahu bisa bisa dengar Trump atau apa, mungkin ya akan ini. Tapi satu hal sendiri di Amerika juga lagi nggak bagus gitu ya. Nah di video hari ini saya pengen ingatkan gitu, hari ini saya pengen ingatkan buat Cuan Army yang nonton di YouTube saya ini, kalau entah keluarga Anda, family Anda, atau siapa Anda yang ada tinggal di Amerika gitu, agak hati-hati ke depannya dengan kerusuhan ini masih akan melebar ya. Dan kalau bisa entah anak Anda mungkin sekolah di sana atau apa, saya nggak tahu lah, keluarga, family gitu, sebaiknya suruh mereka agak stok makanan juga ya, karena mungkin bisa aja ini melebar
Jadi saya ada dapat berita gitu ya, sedikit informasi. Ini sebenarnya keributan ini ada dalangnya di belakang yang organisir pakai mereka yang namanya Antifa gitu ya, dan beberapa orang-orang gelap yang memang udah susup dari 4 tahun lalu dimasukkan semenjak si Biden gitu ya. Jadi udah ada terencana, dan ini target mereka ini dalam waktu dekat dari besok si Trump ulang tahun itu udah ada target mereka sebenarnya sampai di bulan depan July 4 di hari Independence Day-nya mereka ada hal-hal ini gitu. Tapi makanya kondisi seperti ini kalau terus melebar, ini mungkin nanti akan ada terjadi darurat militer ya, bisa saja martial law ya, atau darurat militer. Nah makanya buat entah keluarga Anda, saudara-saudara Anda, siapapun yang ada tinggal di Amerika, agak sedikit stok inilah makanan kering gitu ya, karena kita nggak tahu ya, karena mereka udah ada target. Saya dengar ada mereka mau melebar ya kan, dia dari awal di LA, New York gitu, itu akan melebar. Target-target mereka itu seperti Miami, Phoenix, Arizona ya, itu udah masuk. Las Vegas, Kansas City, Colorado, Denver, itu tempat adik saya juga ada ingatkan adik saya, mudah-mudahan dia dengar. Kalau nggak dengar ya mau di ngomong apa. New York ya kan, DC juga target mereka, Dallas, Texas ya, masih ada berapa lagi saya dengar gitu, sekitar 10-14 target yang akan mereka buat rusuh. Maryland, Baltimore ya, terus mana lagi saya lupa. Saya habis ini dengar at least di posisi itu sampai ke July 4 ini ya. Jadi ya agak hati-hati anak, keluarga gitu, atau siapa family Anda yang ada tinggal di Amerika ya, agak hati-hati ya, keluar rumah atau apa, atau penjarahan nanti kan. Paling nggak harus ada sedikit stok makanan lah ya, air, makanan, tisu toilet karena kedepannya bisa aja tiba-tiba kalau dilakukan darurat militer nggak bisa gerak, nggak bisa dicek, periksa ini itu ribet gitu ya. Jadi sebaiknya sediakan payung sebelum hujan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk di video hari ini ya. Yang saya dapat informasi, saya dengar ya, karena ini terus ini. Nah market juga gitu, ini masih nggak aman ya, karena memang ada yang organisir ya, karena ketahuan juga waktu demo, lihat tuh ada yang udah pakai masker anti gas gitu kan, udah persiapan, jadi udah ada yang organisir ya kan. Kalau dari mana mereka punya masker anti ini untuk gas air mata, jadi udah ada diorganisir gitu. Dan peta-peta yang mereka mau buat rusuh, intelijen mereka sendiri udah tahu, sudah dapat info juga mereka gitu. Makanya kemungkinan nanti mereka terus melebar, itu akan terjadi martial law juga gitu ya. Di berita-berita memang kalau dilihat berita yang apa, banyak yang lebih mencondong tekanan ke Trump gitu, Trump yang ini itu kan. Tapi sebenarnya di dalam ada perlawanan juga pendukung Trump, cuma di berita-berita nggak diinikan. Saya ada dengar, jadi ada yang tahu juga yang pendukung juga ngelawan sama protester ini. Jadi sekarang juga buat mereka bukan protester tapi rioters katanya ya, pembuat rusuh. Jadi bukan protester yang lewat, tapi justru buat rusuh gitu. Misalnya seperti di San Francisco itu pendukung Trump lakukan perlawanan sama mereka gitu ya, tapi di berita-berita nggak disiarkan karena berita lebih mencondong serang ke Trump. Tapi saya bukan bela Trump atau apa, ini kalau saya ngomongnya ini saya ceritakan yang terjadi sekarang nih ya.
Nah, mereka ingin coba bangun di Miami gitu, tapi gubernurnya Gubernur Santis tegas. Dia bilang kalau yang jarak, yang buat rusuh, tembak langsung gitu. Jadi masih agak ini. Tapi beberapa kalau gubernurnya yang dari Partai Biru sengaja dibiarkan terjadi penjarahan dan bilang bisa diatasi ini itu. Jadi ya ini akan melebar gitu. Ya. Tapi juga kerusuhan ini yang saya dapat kabar bukan dari Partai Biru saja. Ada anggotanya yang Partai Merah, yang satu Partai Amatem, tapi dia haternya Trump gitu. Dia juga ada dukung ke arah Partai Biru untuk kerusuhan. Jadi makanya ini saya nggak bela siapa, jangan nanti saya ngomong keadaan begini dipikir saya ini pro, enggak. Saya mau ceritakan ke ini buat kalian. Nah ini loh situasi sekarang, kondisi politik mereka, kejadian yang di sana. Nah jadi kita ngadepin marketnya gimana? Hati-hati gitu ya kan. Masih nggak ini, paling nggak ini target mereka khususnya ini mungkin sampai di July 4 ya. Sebenarnya mereka mau lakukan sesuatu hal gitu di hari Independence Day-nya. Tapi apakah bisa diredup, di-handle? Karena saya rasa intelijennya pemerintahnya, Trump juga udah tahu, seharusnya mereka juga udah dapat info ini gitu, ya. Jadi maka kita lihatlah ke depannya. Jadi market untuk saat ini memang ya akan nggak ada kepastian. Ditambah lagi dengan memanas perang, ya. Kemarin baru sedikit itu panas dari Rusia, Ukraina, ya kan. Nah ini begitu udah mulai surut ini. Kumat lagi yang Israel sama Iran. Jadi nanti Thailand, Kamboja lagi. Nanti India, Pakistan. Jadi dunia ini udah memang nggak jelas nih, kacau ini ya. Ini kekacauan. Jadi perbanyak doa lah. Saran saya, bukan cuan aja yang kita pikirkan, tapi harus pikirkan pulangnya kemana kita, ya kan. Lihat tuh kemarin itu kecelakaan pesawat India yang mau terbang ke Inggris, baru terbangnya ya kan, 243 nyawa, satu selamat katanya, mujizat juga katanya ya. Dari 232 penumpang ditambah kru 12 orang, 244, yang selamat cuma satu tuh, berarti korban 243. Jadi belum tahu kita lagi yang wilayah itu pemukiman padat katanya. Pas itu pesawat jatuh, ledakan, saya rasa ada korban juga. Makanya hidup kita nggak pernah tahu gitu, ya. Kejar-kejar cuan terus, ya kan. Wah bangga dia naik pesawat, oh gua mau ke Inggris. Baru terbang berapa menit udah dipanggil yang maha kuasa. Itulah hidup, ya kan. Jadi sebab kondisi saat ini, lihat kondisi lebih mencondong ini kita ke atas gitu. Jangan asik horizontal kiri kanan, ya kan. Jadi itu yang bisa saya beri masukan dan kondisi saat ini ya. Ya mudah-mudahan tadi kalau ada yang serok-serok untuk swing, mudah-mudahan ada pantulan dapat dikit. TP ya kondisi saat begini ya. Jangan mau harap cuan gede gitu. Ini kondisi sangat nggak bisa kita perkirakan gitu. Ya, bentar di sini, bentar di situ. Belum lagi nanti entah bencana, tiba-tiba ada apa, ya, market dikocok. Dan kondisi begini paling enak kita jadi santapan bandar ya. Trader-trader paling gampang jadi santapan bandar, disikat atas bawah gitu. Jadi itu yang perlu hati-hati. Jadi begitu aja pembahasan video di hari Jumat ini. Dengan kondisi merah ini ya, mau ngomong apa lagi, cukup bersabarlah ya. Begitu aja. Salam Syareo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.